dakwah itu proses mengajak, proses memanggil, proses untuk memohon. Ya, proses juga untuk melakukan perubahan sosial. Dan ketika kesejahteraannya sudah terpenuhi, kemudian lingkungannya bersih, maka di situ akan hadir manusia-manusia yang mempunyai kualitas. Ya, abisnya kan Pak KPI, OPI orang nam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mandala Ikhwan, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kami hadir untuk menyapa Anda, dan saya sendiri dan saya tidak sendirian di sini, membawa bersama dengan teman-teman, dan yang paling tidak biasa di sini sudah kami hadirkan seseorang. Tapi sebelum itu baik kita perkenalan dulu. Yang pertama dengan Kaprodi atau Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Selamat sore Pak Rohmanul Aziz. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan kita bawa si bungsunya pada hari ini. Si bungsu siapa? Yang jelas bukan si bungsunya Pak Kapro dan si bungsunya saya ya. Tapi ini si bungsu dari apa? PMI. Dari PMI. Dan katanya nih si bungsu ini sudah punya naungan satu wadah seni. Ya. Yang baru kemarin diresmikan ya. Ibu. MBS lah, MBS. MBS. Nah, udah tahu MBS-nya Pak? Muhammad bin Salman. Tamat Tiara betul Pak. Apa coba cepat MBS itu? Gila. Aduh, cepot gini terus ini namanya Abi. Oh iya, sekarang si bungsu namanya Cepot ya. Iya. Ya. Aduh, ya MBS yaitu Mustika Buana Syari. Indah sekali namanya para Ikhwan Mandala. Iya. Jadi mahasiswa PMI semester 2 sekarang sudah punya satu lingkung seni, yaitu Mustika Buana Syari. Iya. Seni wayang golek. Tentunya di sini ada Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, kemudian ada dari lingkung seni juga, dan hari ini kita punya sesuatu untuk kita obrolkan bersama. Ya. Siap. Baik. Nah, bagaimana kita ke Cepot dulu atau ke Pak Kaprodi dulu baiknya Cepot? Gimana? Itu mah mending pas tusting yang Bapak. Aduh, selalu Ibu. Kuma Ibu. Ini mau sultan, tapi Cepot kalau yang muda itu harus menghargai yang tua ya Cepot ya. Betul. Tetapi yang tua harus menyayangi yang muda. Apa ya adanya Cepot apa nggak hadisnya? Malam yarham sogirona wala yuhakir hakko kabirona. Iya. Baik. Cepot, kita serius dulu ya sekarang ya Cepot ya. Siap. Baik, nih Cepot pernah mendengar nggak kalau dakwah itu apa Cepot? Oh, dakwah. Kalau nggak tahu, Cepot boleh nanya ke Pak Kaprodi. Iya tuh. Pak, aduh, punten Bang Cepot yang bertanya, Pak. Dakwah apa, Pak? Cepot, dakwah itu kalau di PMI Pengembangan Masyarakat Islam itu fenomena perubahan sosial. Fenomena tenawan itu Cepot. Fenomena itu gejala apa yang terjadi dalam perubahan sosial. Itu tapi kalau menurut bahasa dakwah itu proses mengajak, proses memanggil, proses untuk memohon. Ya, proses juga untuk melakukan perubahan sosial. Gitu. Itu dakwah secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, dakwah itu bisa dipahami sebagai proses memotivasi, mendorong.
mendorong manusia untuk berbuat baik, kemudian melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tujuannya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Wah, Dia fuzu bisa ada ajil wal ajal, itu kata Syekh Halid pun begitu. Wah, mantap. Itu buat Makanya, wah luar biasa Bu ya dakwah teh. Nah, iya, Cepot. Tapi begini, Cepot itu seseorang yang sudah melegenda ya. Waduh, Nah, betul. karena sudah melegenda Ya. dan Cepot sekarang itu aktif di dunia dakwah juga. Kira-kira Cepot, menurut pandangan Cepot, dakwah itu apa Cepot? Aduh, ayo menurut Mang Cepot mah ya, aduh para wargi sadayana halo dulu atuh euy. Aduh, ieu ka mana wae. Dan Mang Besti, halo guys baraya sadayana isi. Aduh. Ayo menurut pandangan Mang Cepot mah ya, dakwah itu kita bisa mengajak kepada kebaikan dimanapun, kapanpun, itu ya, dengan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah itu. Nah, kebetulan Bu ya, ini si Dalang ceritanya si Dalang. Beliau tuh kuliahnya di UIN Segede Badag di program studi Sunan Gunung Jati Bandung Cepot. Sunan Gunung Jati Nah, Bandung. jadi segede badak ya. Terus digentos, Iya. Lain digentos Cepot ya. aslina eta. ya UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah punten Bu da abi teh ai di cur Papa Abi gitu Papa Semar UIN Segede Badag bisa Cidalang mah itu cenah. Sawarna teh di Islamic Community Development cenah, pengembangan masyarakat Islam. Mohon Bagus ya, hebat ya Cepot. tuh Ibu. Tahu tentang Islamic Community Development. Aduh luar biasa punya. Kalau di sana orang-orang tidak tahu itu kalah sama Wah, Cepot. Coba kasihan. istilahnya teh apa Cepot yang barusan TPNI teh? Nanti Bu Islamic Community Development. Nah, development wanya kalau Cepot malah apa-apa. Iya. Dah, ini logatnya Sunda teh ada Bu. Gitu, Iya. kan berbudaya. Ya gitu ta. Nah Bu namanya dakwahnya. Nah, dakwah teh tah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Wah. Nyebatna sanes dakwah, tapi dakwah. Oh, terus digantos pada teh Pak. Kami dakwah mah kayak subjeknya jadi daki. Oh, eta teh dakwah. Dakwah. Oh, iya, Gitu, siap, Pak. Itu Bu. Iya. Cepot, sekarang Cepot semakin pintar rupanya Pak Kaprodi. Dan karena Cepot pintar, kita lanjut ya Pak Kaprodi ya. Nah, Jadi dakwah itu, tadi kalau menelusuri Syekh Ali Mahfud, itu ada beberapa jenisnya, bentuknya. Ada dakwah bil apa Cepot? kami telepas sama Bu dosen kemari Bu. Dakwah bilhal, Dakwah bilhal. Terus aya deui dakwah bil lisan, bil lisan. Aya deui Cepot? dakwah bil kitabah, Dakwah bil kitabah. Aya deui Cepot? dakwah bil kiroah. Aya deui. Aduh, Bu, abi teh dasar nes laptop. Aduh, pinternya eta Itu lumayan punya. Cepot. Oh, saya pisan. Mangga aya nama Cepot. Cepot teh calik heula. Oh, siap. Cepotnya diam dulu Siap. dan kita akan mendengarkan penjelasan Pak Kaprodi. Siap. Bagaimana kaitannya dakwah bilhal, dakwah bil lisan, dan sebagainya seperti tadi yang disebutkan oleh Cepot, kaitannya dengan Islamic Community Development atau pengembangan masyarakat Islam betul. atau dakwah dalam bentuk Bilhal. tamkin. Tamkin, mantap. Ya, Jadi begini, Cepot. Apa? Kalau lihat dari metodenya ya, dakwah itu ada dua metode besar, atau dua cara besar. Yang pertama dakwah bi ahsanil ahwal. Bi ahsanil ahwal itu dakwah dengan tindakan-tindakan. Tindakan. Yang kedua dakwah itu bi ahsanil aqwal, dengan ucapan-ucapan. Ini kalau dilihat dari ilmu dakwah ya, karena dakwah itu ada dakwah sebagai ilmu, ada dakwah sebagai aktivitas. Cepot ya kan kuliah di Fakultas Dakwah, namun pada lana kuliah di Fakultas Dakwah. betul. Cepot tapi sok bisa ngedakwah. Iya, betul bisa. Dakwah sebagai aktivitas. Banyak. Yang lain
aktivis-aktivis dakwah tidak kuliah di Fakultas Dakwah, banyak. tapi punya naluri untuk berdakwah. Oh, ada naluri. Nah, sebaiknya memang belajar ilmu dakwahnya supaya lebih tepat lagi saat melakukan proses dakwah. Kalau dilakukan dengan ilmunya segala sesuatu, insya Allah terarah gitu. Nah, di ilmu dakwah itu tadi metode dakwah itu atau cara berdakwah ada dua, dengan sebaik-baik tindakan, dengan sebaik-baik ucapan. Nah, yang sebaik-baik ucapan dulu nih, dibagi dua lagi. Yang pertama dengan tabligh atau penyiaran. Nah, jadilah program studi adalah jurusannya jurusan komunikasi penyiaran Islam. Oh, anu KPI ya, apanya? Oh, leres. Komunikasi penyiaran Islam. Siapa? Biasanya cepatnya gaduh istilah khusus KPI naon. Kami KPI teh saudara abdi mah naon nyatanya? Abdi teh kantos Pak. KPI anu OPI orangna baik gitu Pak. Kemana Pak? Abdi mah Islamic Communication and Broadcasting. Alah, geningan broadcast ieu teh kita lagi broadcast. Broadcast ya teh. Leres. Tapi dari ilmu mah ya, kalau ilmu itu nggak bisa sendiri, nggak bisa berdiri sendiri. Betul. PMI kita di pengembangan masyarakat Islam butuh dengan ilmu KPI di broadcast ayeuna kan bisa banyak orang yang nonton gitu melalui ilmu komunikasi penyiaran. Iya, betul. Jadi jangan KPI aja, apa ya yang podcast sih? Iya. Bisa dicepot ya podcast. Bisa, betul. Harus bisa ya. Betul, nah, yang kedua, tadi pertama ya, yang kedua itu irsyad. Jadi dakwah di ahsanil aqwal dengan cara bimbingan dan konseling. Oh, ada jurusannya BKI ya, apanya? Bimbingan konseling Islam di Fakultas Dakwah ada program studi. Nah, yang mau kuliah fokus di bimbingan konseling Islam itu nanti belajar tentang bagaimana konseling, bagaimana melakukan bimbingan, gitu. Ada ilmunya. Bimbingan konseling. Nah, itu masuk di ahsanil aqwal ya. Dengan sebaik-baik ucapan. Terus. Nah, kemudian yang di ahsanil aqwal itu terbagi dua. Pertama ada tamkin ya. PMI. PMI ya, nyapanya. Ya, tamkin itu maknanya pengembangan masyarakat Islam atau at-tamkin li ummatil islamiyah. Maka di UPMA disebutnya Islamic Community Development atau pemberdayaan masyarakat gitu ya. Pemberdayaan masyarakat Islam. Betul. Itu tidak melulu banyak bicara, lebih dominannya, lebih banyaknya ke tindakan-tindakan. Atau ahwal, amalan yang punya tindakan. Nah, ada satu lagi dari dakwah di ahsanil aqwal itu ada tadbir. Tadbir itu manajemen di sini di Fakultas Dakwah. Manajemen itu diajarkan melalui prodi manajemen dakwah. Manajemen dakwah MD ya Pak ya. Di manajemen dakwah bagaimana menjadi manajer di pondok pesantren, manajer masjid, ngelola masjid, BKM, manajemen zakat infak sedekah. Betul. Tapi aya nu dikembangkan ada yang berkembang manajemen haji dan umroh. Kalau dulu itu salah satu kajian dari MD. Sekarang bercabang banyak. Nah, sekarang mah dikembangkan jadi manajemen haji dan umroh. Aslinya dulu dipelajari manajemen haji, umroh dan ziarah. 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 Ziarah mana Pak ziarah? Ziarah kan kena dikelola. Ayeuna mah mun haji umroh mah ziarahna ka Nabawi. Leres. Tapi kalau untuk ziarah secara umum ternyata lokusnya di Indonesia juga banyak. Kali Songo itu juga harus dikelola oleh ilmu dakwah. Jadi ke depan bisa jadi bisa jadi ada prodi misalnya pariwisata halal atau pariwisata Islam di Fakultas Dakwah untuk mengelola bagaimana perjalanan ziarah selain Mekah Madinah ya. Betul. Nah, kalau PMI itu at-tamkin pemberdayaan gitu.
budaya Sunda, ada si cepot, Iya. itu bisa jadi bagian dari proses pemberdayaan. Betul. Gitu. Pemberdayaan dengan berbasis budaya lokal. Jadi cepot biasa ngembangkan lewat budayanya. Alah, betul. Gitu. Bisa. Sebenarnya dimelestarikan juga memberdayakan ya, Pak ya? Melestarikan dan memberdayakan. Mantap. Memberdayakan itu apa sih? Memberdayakan itu menguatkan masyarakat, kuat secara sumber daya manusianya, ya, kualitas dirinya. Kualitas. Yang kedua, sumber daya lingkungannya sehat, ya, sehat lingkungannya, rumahnya sehat, kemudian warganya juga sehat. Gitu. Lingkungannya tertata dengan rapi, bukan hanya sehat, ya, tapi juga tertata rapi. Gitu. Kemudian yang ketiga, ini sumber daya ekonomi. Itu yang paling banyak dibicarakan dan yang paling banyak didiskusikan supaya masyarakat ekonominya meningkat. Wah, gitu. Itu kan dakwah tuh masuk ke situ semua. Betul, makanya jadi tidak hanya di mimar aja celungan, makanya. Gitu. Betul, dakwah itu luas banget dengan, Gitu Bu Sekrodi, ini Bu Nok, ya, Dr. Nok Krisdaya itu Sekrodi. Saya di Kapolri. Gitu Pak. Bagaimana Cepot sudah lebih luas ya wawasannya sekarang tentang pengembangan masyarakat Islam. Kalau Cepot tahu nggak kira-kira? Jadi kajian utamanya di pengembangan masyarakat Islam itu berbicara seperti tadi yang telah dijelaskan, yaitu tentang sumber daya manusia, sumber daya lingkungan, dan sumber daya ekonomi. Aduh, kita ribut cepatnya. Iya, itu terpisah. Apalagi kalau Cepot berbicara tentang ekonomi ya. Ekonomi, wah, ya sekarang di bulan Ramadan ya, Cepot. Ya, itu. Nah, pemberdayaan ekonominya menurut Cepot kalau di Ramadan bisa apa yang dikembangkan juga? Pengembangannya Ibu ya, saya mau di kampung halaman, kan itu ya anak-anak tuh pada ngaji, Bu. Alhamdulillah gitu ya sekarang mah jadi peningkatan imun teh bakal lebih banyak, Bu. Jadi pada ngaji anak-anak teh sore pada asar. Pulangnya teh kan jam 5 gitu, Bu, ngadu berit. Ngabuburit ya, bukan ngabuburit ya. Ngabuburit keluar gitu, Bu, kawasan gini-gini kita. Mang Cepot teh nuju ieu we ngadorong roda, Bu. Dagang somai, bakso tahu. Naonnya pun kayak gagarap. Alhamdulillah tah. Abi ge pangpeulna gitu, Bu, dagang di masjid. Di masjid, di luar masjid gitu. Masyarakat ge ngiringan dagang cincau, cendol, burandil. Wah, segala pokoknya, Bu. Ekonomi teh alhamdulillah masyarakat teh Mang Cepot atur nuhun cenah jadi pelopor dagang di dieu. Alhamdulillah bulan puasa teh kudu kabarokahan cenah ieu teh. Kitu, Bu. Jadi Cepot yang jadi pelopornya ya sekarang. Bu. Tapi teh nya kamotivasi samanya si dalang ieu teh kuliah di dieu teh harus bisa dagang, jangan gengsi untuk bisa memberdayakan ikut gitu. Ekonomi keluarga meningkat gitu, Bu. Ramai di masyarakat. Hebat ya Pak Kaprodi ya, Cepot sudah bisa menginisiasi berarti ya, menginisiasi ekonomi masalah pemberdayaan di bidang ekonomi. Jadi betul ini Cepot di sana Ramadan ini menginisiasi membuka stand-stand di sekitar masjid. Di anak-anak pulang ngaji itu pada ini gitu. Pada membeli untuk takjil. buka, untuk takjil ya. Nah, Ikhwan Mandala, kira-kira gambarannya untuk Islamic Community Development ini atau pengembangan masyarakat Islam ini sudah mulai, bukan sudah mulai lagi, dan kiprahnya di masyarakat sampai saat ini sudah bisa dirasakan. Begitu ya Pak Kaprodi? Ya gini, Cepot, Unok. Kalau dalam pandangan pengembangan masyarakat Islam untuk memberdayakan, kalau setelah Cepot tadi bisa mempelopori menjadi inisiator ya, jualan segala macam, nanti dikembangkan bagaimana Cepot menggerakkan ekonomi masyarakat. Caranya begini misalnya, caranya
Cepot jadi pengurus DKM, pengurus masjid. Nah, di masjid itu digalang dana. Ada penggalangan dana, infak, sodako. Itu juga dikelola. Butuh juga ilmu tadbir. Nah, nanti yang jualan-jualan itu bisa diborong tuh, dibeli sama DKM. Ya, jadi DKM uangnya dari jamaah, dari warga, dipakai membeli dagangan yang dari jamaah itu sendiri. Atau jamaah yang sudah sanggup untuk jualan. Dikemenakan hasil belinya ke jamaah lagi. Gitu. Diputar begitu. Nah, itu proses pemberdayaannya seperti itu, sehingga ekonominya itu baik, berputar, uang pun beredar di antara masyarakat. Gitu. Inilah namanya pemberdayaan, begitu ya. Nah, melalui obrolan ringan ini kita bisa menyederhanakan tentang apa itu pengembangan masyarakat Islam melalui penguatan di bidang ekonomi. Contohnya seperti yang tadi kita bahas. Dan nih Cepot ya, kalau orang habis jualan begitu ya, betul. Biasanya kan sampahnya di mana-mana. Nah, bagaimana ini Cepot? Jadi satu masalah selesai, lalu masalah yang lain muncul. Masalah biasanya begitu ya, suka ngadain bazar segala macam, tapi nyampah kemana-mana. Nah, kalau pakai ilmu pemberdayaan, pakai ilmu Islamic Community Development, ya betul Pak, itu mestinya menyeluruh semuanya. Nah, untuk urusan lingkungan tadi kan kita bicara lingkungannya juga harus bersih, harus sehat. Berarti harus disediakan tempat sampah dan dipilah sampahnya, sampah organik, yang merah kuning hijau tanya apanya? Nah, kira memang Cepotnya pelangi sehingga wajah Cepot. Aduh, bapak kenalan Cepot memerah. Aduh, bukan ada pemalu atau gimana? Iya Pak, bisa tujuh saum. Aifek pas subuh abis kan mamil pas cabai seur teuing. Jadi beureumpna kan ieu, Pak. Jadi ternyata dari satu kegiatan dari ekonomi kemudian betul. Merambah ke lingkungan, bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih ya Cepot ya. Gitu. Setelah ekonominya terpenuhi, lingkungannya juga jangan dilupakan untuk tetap bersih. Dan ketika kesejahteraannya sudah terpenuhi, kemudian lingkungannya bersih, maka di situ akan hadir manusia-manusia yang mempunyai kualitas ya, sumber daya manusia. Yang bersangkut paut ya punya satu sama lain. Betul. Bang Cepot mah suka sebut maung, Bu. Tahu ibu tahu nggak maung? Enggak, apa itu maung? Manusia unggulan. Tangan Bapak Prodi luar biasa. Iya, ternyata Cepot bisa juga ya membuat singkatan-singkatan. Gitu. Kalau dalam bahasa Sunda itu disebut wancahan basa. Wancahan basa. Apa Cepot maung itu? Manusia unggulan. Manusia unggulan. Maung Bandung. Maung Bandung. Itu nama Maung Siliwangi, Pak. Itu Siliwangi. Hari macan naon aya maung aya macan. Aya macan mah duka ta Pak Abi tacan terang, Pak. Macan mah Kemayoran, Pak. Iya. Manusia canang geus. Bisa we gitu. Pak. Iya. Baik, Cepot, Pak Kaprodi, dan yang terutama Mandala Ikhwan di sini juga hadir dari tadi sebagai kidalang dari Lingkung Seni Mustika Buana Syari dan foundernya adalah Abi Hajir Lukman Muharram di PMI 2A. Hajir Lukman Muharram, pengembangan masyarakat Islam angkatan 2023. Ya. Imah versi Hajirna, Bu. Ya. Terus yeuna ke labu. Ya, baik. Siap. Ini juga sebuah pemberdayaan yang memang perlu kita kembangkan karena dengan menguasai seni wayang berarti kita sudah ikut melestarikan budaya lokal. Ya. Paling jadi tidak Sunda khususnya. Budaya Sunda begitu ya. Nah, sampai di sini Cepot ini masih semangat nggak ya Pak Kaprodi ya?
ngabuburit cepotnya. Ngabuburit atuh pakai kedai. Jadi begini cepot, sebelum kita buka saum ya, kita review lagi sedikit, mengulas sedikit tentang pengembangan masyarakat Islam dengan basis budaya lokal, yaitu budaya Sunda. Itu juga bisa dikembangkan sebagai cara kita berdakwah, dakwah dengan hal dengan tindakan. Nah, nanti yang didorong 3 aspek itu di ilmu pemberdayaan. Pertama dari sumber daya manusia, cepot kudu pintar, kudu pintar maca, kudu pintar silat. Coba aku masih silat nah. Aduh, hapunten ibu. Sikat aja lupa jadi ulah silat sih. Sumber daya manusia anak kudu mau ya, bulan. Yang kedua, sumber daya lingkungan harus bersih. Mas kita ajak masyarakat juga supaya bersih lingkungannya, tertata rapi gitu. Jangan ada sarang nyamuk, sumber penyakit dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ya itu yang paling penting, banyak dibicarakan oleh orang, apalagi mau lebaran, dicari-cari sumber daya ekonomi. Itu harus dikembangkan. Melalui 3 aspek itu kita akan kembangkan dakwah dengan tindakan-tindakan nyata, tidak hanya dengan ucapan. Ya mudah-mudahan berhasil untuk umat Islam dan tidak boleh berhenti. Terus panjang masa kita lakukan proses pengembangan, proses pemberdayaan. Waduh. Itu Cepot. Betul Pak. Itu Bu Pak Inten. Ya, Cepot, karena waktu kita sangat terbatas dan kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi dakwah itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, dakwah bisa dilakukan dengan berbagai metode, dan pada kesempatan kali ini kita mencoba menawarkan dakwah melalui budaya lokal, yaitu wayang. Ya, simbol dari bayang-bayang wayang itu ya Cepot ya. Jadi dengan hadirnya Cepot, dakwah ini tetap mengagungkan Sang Pencipta, Sang Khalik, sementara Cepot, Dewala, dan yang lainnya adalah makhluk-makhluk yang hanya bisa bergerak dan hanya digerakkan oleh Sang Khalik. Inilah bayang-bayang kehidupan. Mandala Ikhwan yang kami hormati, Mandala Ikhwan yang kami cintai, sampai di sini perjumpaan kita, dakwah bersama pengembangan masyarakat Islam atau Islamic Community Development. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, goodbye.